Shalom anak-anak teruna yang ada di rumah. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita. Bunda harap anak-anak semua ada dalam keadaan sukacita dan tetap sehat dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Baiklah anak-anak teruna, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mars Teruna, Teruna Harapan Negeri. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Mari kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 20, Oh Hari Istirahat. Kita nyanyikan bait pertama dan yang keempat. Istirahat ceria dan cerah, pelipur hati sarat. Oh hari mulia, bernyanyilah semua bersatu menyembah. Menghadiri kumpulan yang besar, di mana firman Tuhan menyuar yang jelas, terhidang roti sorga dan air al-hayat. Anak teruna, mari kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang senantiasa kami sembah dan kami muliakan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu yang tergabung dalam Pelkat PT GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami satu persatu yang beribadah pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk Bunda yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga mengurapinya. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang memimpin ibadah kami ini boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur pujian untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai 14. Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai 14 yang menyatakan, Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah pembacaan Mazmur untuk kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita memuji namanya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, Firman Allah Jayalah, kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan pada hari ini, Tuhan kembali memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami ya Tuhan, berikan kami hikmat pengertian dan Roh Kudus, sehingga kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36 yang menyatakan,
Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak teruna, kami persilakan duduk kembali. Salam, anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan. Judul perikop pembacaan kita pada hari ini adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Tuhan Yesus bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus pergi ke gunung yang disebut juga sebagai Gunung Tabor untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan seketika itu juga muncullah Musa dan Elia yang berbicara mengenai tujuan kepergian Tuhan Yesus sebagai Mesias yang akan digenapi di Yerusalem. Sehingga gelar Mesias pada Tuhan Yesus membuat Tuhan Yesus harus siap untuk menderita, bahkan menghadapi maut di kayu salib. Nah, anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami bahwa penderitaan dan kematian semakin membuat kemuliaan lebih besar bagi Tuhan Yesus. Karena Ia telah menyelamatkan semua umat manusia dengan segala penderitaan yang ada. Bila anak-anak teruna refleksikan di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana anak-anak teruna memuliakan Tuhan? Apakah hanya sekedar beribadah dan bernyanyi? Atau seperti Petrus yang dibaca bacaan kita sekarang ini, ia segera mendirikan tenda, namun pada akhirnya ia menjadi seorang pengkhianat. Tuhan Yesus tidak ingin kita sebagai anak-anaknya hanya sekedar memuliakannya dengan beribadah dan bernyanyi. Namun Tuhan Yesus ingin tindakan nyata, yaitu melakukan firman Tuhan
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita sebagai anak-anak teruna dipenuhi dengan berbagai talenta yang dapat kita pakai dan kita kembangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu pada ayat yang ke-35 kita diingatkan, yaitu terdengar suara dari dalam awan. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Kalimat pada ayat ini seakan ingin memberikan peringatan kepada kita. Sama halnya ketika pada suatu suasana yang ribut, terus ada seorang yang bilang, diam dulu, si A mau berbicara. Dengarkan dulu baik-baik. Kalimat ini ingin mengajak kita untuk fokus mendengarkan suara dari Tuhan Yesus, yaitu sebagai firman Allah. Namun, telinga kita terlalu sering mendengarkan suara duniawi, sehingga sulit bagi kita untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Bahkan suara bunda-bunda dan kakak layan, dan bahkan nasihat dari orang tua, sulit kita untuk mendengarkannya. Contohnya, setiap hari, bahkan setiap saat yang kita dengar adalah notif dari WA, FB, Instagram, yang membuat kita lupa dan terlena untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Dengan kemajuan teknologi dan dengan berbagai kemudahan, kita dapat menggunakan HP kita sebagai sarana memuliakan Tuhan. Seperti telah tersedianya berbagai aplikasi saat teduh yang membantu memperlengkapi kita sebagai anak-anak teruna di tengah kemajuan zaman ini. Jadi anak-anak taruna yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah suara Tuhan dan lakukanlah di dalam kehidupanmu sehari-hari. Demikianlah renungan firman Tuhan. Semoga kita senantiasa memuliakan Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 357, bait pertama dan ketiga. Dengar panggilan Tuhan. Mari kita masuk dalam dua syafaat. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu
menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kami selaku anak-anak taruna Tuhan, buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Bapa, pada saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati seluruh pemimpin-pemimpin kami. Berikan kepada mereka hikmat dan bijaksana, sehingga mereka boleh dapat memimpin bangsa ini penuh dengan sukacita. Bapa, kami juga berdoa buat gereja dan pelayanan kami, kiranya Engkau senantiasa menyertai, memberkati, mulai dari Bapak Pendeta kami, majelis jemaat, dan juga kelima pelkat yang ada di gereja kami, multimedia, organis, dan juga bahkan pegawai gereja kami, dan juga kantoria. Tuhan sertai berkati mereka Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Berikan kesehatan kepada mereka. Berikan kepada mereka semangat yang baru Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau senantiasa mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, kami berdoa buat orang yang menderita, yang pada saat ini saudara-saudara kami menderita oleh karena penyakit yang berada di rumah sakit, bahkan ada yang di rumah, bahkan ada yang diisolasi. Tuhan Yesus, Engkau adalah penolong mereka. Berikan kepada mereka Tuhan kekuatan, berikan kepada mereka Tuhan kesabaran, sehingga mereka boleh dapat melalui dengan penuh sukacita. Bapa yang baik, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga Tuhan anak-anak lain kami yang sedang beribadah di rumah. Berikan kepada mereka Tuhan sukacita. Jadikan mereka Tuhan anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang mendengarkan nasihat dari orang tua mereka Tuhan. Dan bahkan mendengarkan suara bunda-bunda dan kakak layan. Tuhan Yesus, sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penurut. Biarlah tangan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya dengarkanlah nats Alkitab untuk kita. Dari Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302A, Ku beri persembahan. Kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga. Sambil puji Yesus, Juru
Anak-anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bangkit berdiri. Kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Di hadapan tahta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami dan kuduskanlah ya Bapa. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408, bait yang pertama. Di jalanku ku diiring. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam damai sejahtera. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar sebagai suluh di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat hari Minggu anak teruna, Tuhan Yesus memberkati.